Setelah kemarin pihak BEI dan OJK yang juga dihadiri oleh pihak Danantara sih ya, ketemuan sama MSCI, hari ini IHSG membal. Dan saham-saham Konglo yang bobotnya cukup gede ke IHSG itu juga mulai nopang lagi, mulai membal lagi, kompak membal lagi. Ya, banyak lah yang pasti punya, saya yakin banyak yang punya di bumi gitu ya. Kemudian saham-saham PP itu juga saya yakin banyak yang punya di situ. Mudah-mudahan yang punya nggak terlalu parah. Hari ini membal. Pertanyaannya adalah, apakah beneran udah selesai permasalahan huru hara yang belakangan ini terjadi ya, dan IHSG sudah waktunya rebound, atau malah ini naiknya nih jebakan Batman doang nih? Kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas. Jadi hari ini banyak berita yang menarasikan asing mulai masuk ke bursa RI dan Danantara juga masuk gitu ya. Ini juga menurut Pak Erlangga, pemicu IHSG rebound hijau itu dari asing yang masuk lah, kurang lebih kayak gitulah ya, kalian bisa baca sendiri lah. Saya nggak mau mengkomentari itu, tapi yang saya mau komentari atau mau saya bahas adalah dari sisi teknikalnya. Si IHSG memang hari ini hijau, menguat 2,5%, jadi berasa kayak gorengan ya ini si IHSG ya. Menguat 2,5%, tutup kembali di atas 8.000 ya, tutup di 8122.6. Satu hal yang bagus memang, tapi ingat hati-hati karena ini situasi-situasi kayak gini biasanya mancing retail yang budiman nih, retail nafas pendek yang budiman itu untuk FOMO, mancing FOMO biasanya kayak gitu tuh ya, pada membal, oke nih membal nih udah selesai gitu ya, terus asal masuk aja, nggak hitung-hitung money management segala macem, nggak lihat risikonya segala macem, dan berujung nyangkut. Itu memang ada peluang rebound. Kalau saya kemarin bilang dengan IHSG tutup kemarin di level 7922 ya, 3 pola candle yang kebentuk ini kan jadi pola yang intinya sih peluang untuk lanjut ke bawah itu jadi atau masih lebih besar. Memang sih tadi pagi lanjut turun ya, tapi ternyata langsung di counter dan ya berhasil tutup hijau. Apakah ini adalah satu tanda yang clear kalau IHSG kalau turunnya IHSG itu selesai? Buat saya sih belum ya, buat opini saya pribadi belum. Level yang perlu diwaspadai kalau IHSG dalam waktu dekat ke depan ini naik adalah di sekitar 8300-an. Hati-hati kalau udah nyampe situ, ketika muncul sinyal bearish reversal ya udah, berarti potensi ke bawah 8000 lagi itu ada dan jadi cukup besar lagi. Kalau lebih tinggi dari 8300-an naiknya, ini area gap ini nih yang di atas nih 8596 sampai 8873 itu berpotensi di tes. Dan benar-benar hati-hati kalau IHSG udah nyampe area itu ya, area gap 8596 sampai 8873 tuh. Ketika muncul sinyal bearish reversal, ketika muncul sinyal pembalikan arah, ketika muncul sinyal sell di saham-sahamnya, jualan sih nggak apa-apa, entah take profit gitu ya. Dan buat yang lagi floating profit, buat yang lagi trading, jangan lupa diamankan tuh posisinya. Pakai strategi atau antisipasinya, misalnya trailing stop loss, take profit kayak gitu ya. Saham-saham Konglo kompak hijau hari ini. Petro hijau tuh, open tadi di 5550 sempat turun sampai ke 5200, tutupan di atas 6000 lagi. Artinya bisa dibilang ini low di 6000 belum di breakdown ya. Jadi ya masih ada harapan untuk naik, tapi karena momentum turunnya ini kenceng banget, maka saya nggak yakin naiknya bisa dalam waktu cepat dan deket bisa kencang lagi gitu ya. Paling yang ngetes 8300-an dulu, 8200, 8300, atau kalau lebih tinggi ini ada area gap juga. Ada area yang sebelumnya jadi support kemudian di breakdown nih di sini sekitar 10 ribuan tuh ya. Clear kan ini jadi support kan 10 ribuan, kemudian di breakdown. Nah, maka kalau harga nyampe situ lagi ya memungkinkan sekali untuk jadi area resisten gitu ya.
kemudian brand merah sih brandnya. Kemudian BRPT-nya kemarin nggak saya bahas ya. BRPT hijau nih, cuman karena kemarin itu breakdown 2000 tutup di bawah 1955 malah, maka ya uptrendnya ini udahan lah, strukturnya ini udah selesai uptrendnya ya. Hati-hati ketika ada naik-naiknya, maka manfaatkan untuk cari posisi sell on strength nggak masalah sih ya. Kemudian CDIA ini juga udah uptrendnya udahan. Kemudian meskipun hari ini hijau sih, tapi uptrendnya udahan, jadi kesimpulannya tetap hati-hati. Apalagi nih, cuan belum ya tadi, cuan hijau juga, cuan hijau. Kemudian TPIA hijau. TPIA sih yang reboundnya menarik, karena kalau kita zoom out strukturnya masih oke nih, masih bisa diperhatiin. Jadi mungkin buat yang masih minat incer saham-sahamnya Pak PP, coba perhatiin cuan ya. Ada katalis dia beli SPBU juga kan di sono di luar tapi. Kemudian saham-saham grup Bumi juga nih, Bumi membal hijau, bullish engulfing nih pola pola candlenya ya, pola bullish reversal. Apakah ini ada peluang rebound? Jawabannya iya, tapi hati-hati ketika udah nyampe 300-an lagi ya. Itu sih. Kalau misalnya minat baru mau beli, ya kita lihat besok buat bekal fast trade aja lah. Mudah-mudahan masih ada nge-swing ke bawah 260 ya, 250 sekian gitu. Kalau mau beli boleh, ntar stop lossnya cukup sebawah-bawahnya di 240 gitu ya. Terus PRMS, saham-saham yang ada hubungannya dengan gold, saham-saham emiten gold itu juga masih bisa dipantau. Hari ini BRMS sempat turun ke bawah 840, tapi ternyata tutupan masih di atas 840, tutup di 955 ya. Berarti uptrendnya bisa dibilang belum selesai nih. Siapa tahu cuman mau bikin sideways aja ya. Cuman hati-hati kalau naik ntar nih, pertama 1000-an sih. Di atasnya lagi nih ada area gap kan ya, 1200-an tuh, itu area yang perlu diwaspadai kalau si BRMS ternyata ngegas tuh naiknya. Misal ada yang sempat beli tadi, ya harusnya di penutupan hari ini, atau tadi sih sempat ada cuan, misal belum ada barang ya, mudah-mudahan masih bisa naik ya besok. Mudah-mudahan. Jawabannya apakah dalam waktu dekat ke depan, terutama besok, masih bisa diincer? Ya bisa aja, selama dia nggak ke bawah 840 lagi, ini masih menarik diincer ya. Buat bekal fast trade besok juga menarik, naik atas 975 bisa nih diikutin lagi buat fast trade gitu ya. Kemudian Dewa juga membal hijau, area membalnya bagus, saya suka sih area membalnya. Cuman lebih enak lagi, lebih oke lagi kalau ke atas 580, karena ya ketika ke atas 580 berarti kan downtrend minor sejak highest Januari itu sampai sekarang, berarti kan selesai ya downtrend minornya gitu maksudnya. Kemudian energi sorry ya, energi hijau juga. Bedanya ini struktur uptrendnya eksternal ya, masih ada, masih bisa diikutin. Mungkin tadi ada yang sempat beli untuk fast trade doang misalnya, ya nggak apa-apa lah, masih bisa diincar juga buat besok, buat fast trade juga. Yang udah jualan nggak apa-apa, maksudnya yang masih ada barang tinggal dipasang strategi antisipasinya ya, jangan lupa. Kemudian saham-saham yang tadi khususnya hari ini udah kasih cuan nih, ada beberapa yang mau saya bahas. Ya hari ini market rebound, jadi ada yang kasih cuan ya. Beberapa saham yang kasih cuan adalah pertama Indofood. Nah kalau Indofood ini adalah INDF ya, ini adalah saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi, belinya di 6775 di Januari kemarin sih, akhir Januari lah. Strateginya beli di 6775, 650, stop loss yang kalau turun dan tutup di bawah 6550, karena waktu badai kemarin itu memang sempat turun ke bawah 6550 sih, tapi tutupan di 6775 lagi, jadi nggak kena cut loss, masih berlaku ini setupnya. Dan hari ini nyamperin target TP1 di 7275 gitu ya, jadi lunas target TP1, happy cuan INDF nya. Buat yang masih ada barang tinggal pasang trailing stop boleh lah pasang di 7000 gitu, nggak apa-apa ya, atau lebih bawah dikit kasih toleransi itu nggak masalah, yang penting diamankan aja,
jangan sampai balik rugi lagi. Next, WIM ini waktu live pagi tadi itu ya, sempet di spill belinya itu di sini nih ya, seenggak-enggaknya 18.25 lah tadi belinya. Kalau misal belum jualan sampai penutupan hari ini, ya tadi sih sempat ke 2010 ya, misal masih ada barang berarti kan hari ini tutup di 1995, ada cuan yang lumayan ya, pasang trailing stop aja di 1960, 1950 boleh. Buat yang udah jualan juga tadi waktu market lagi jalan juga happy cuan gitu ya. Next ada pool masih pool. Ini tadi cuma dibahas sih buat yang apa namanya, pengen jajan. Tadi sempat ARB soalnya dan minat beli pool di harga ARB, monggo, cuman ya buat trading dipakai untuk fast trade dulu gitu maksudnya ya, itu boleh nggak apa-apa. Nah misal masih ada barang, karena memang sempat masuk ke dalam list rekomendasi, waktu itu belinya sih sekitar 450 ya, di area kotak hijaunya lah. Stop lossnya kalau tutup di bawah 416, kalau tutupnya di bawah 416 sini. Nah karena tadi nggak tutup di bawah 416, memang sempat turun sampai ke 358 tapi tutupan 448 lagi. Ya udah, berarti masih aman aja di hold gitu ya, mudah-mudahan besok masih bisa ke atas. Buat yang belum punya barang atau udah jualan tadi, ini masih bisa dipantau buat bekal fast trade besok lah ya, mudah-mudahan dikasih cuan lagi. Kemudian stok IDX kemarin nih, yang pertama ada emas. Strateginya kemarin ngantri 5800, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 5400. Sempat naik sampai ke 6650 hari ini, disamperin ya 5800 nya. Buat yang mungkin udah jualan karena market dirasa belum enak dan ya udahlah jualan dulu gitu ya, entah waktu tadi di 6000 atau di 6,5 atau ya di berapapun lah, yang udah jualan ya happy cuan aja. Yang belum boleh pasang trailing stopnya dulu biar makin aman. Trailing stopnya ya pasang di sini nggak apa-apa lah, seenggak-enggaknya pasang di 6000 gitu ya, seenggak-enggaknya pasang situ juga nggak masalah ya. Mudah-mudahan lancar setidaknya ke 7000 ini emas, happy cuan dulu buat yang masih ada emas atau mungkin udah jualan tadi. Berikutnya yang kedua ada Indi, yang ini nggak dapat barang nih, ngantri 2600 malah naik ya, turunnya cuma sampai 2780 dan naik tutup di 3130. Besok coba kita intip-intip lagi ya buat bekal fast trade, siapa tahu masih menarik nih. Kalau misalnya nggak disamperin juga tuh 2600 dan buat fast trade ketinggalan atau apapun itulah ya, kemudian lanjut naik ke atas 3490 itu juga bagus, masih bisa diincar juga, tapi ntar dengan strategi yang beda, area belinya beda lagi nanti ya. Kemudian berikutnya MDKA. Nah ini juga dapat barang juga ini MDKA karena strateginya ngantri di 2700, low hari ini sempat 2620, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2530 dan hari ini tutup di 2950. Harusnya udah ada floating profit lah, lumayan ya. Dan buat yang mungkin tadi udah jualan juga happy cuan, yang belum pasang trailing stop biasa lah ya. Seenggak-enggaknya pasang trailing stop 2800 lah. Jadi kalau misalnya kejual masih ada cuan 100 perak, mudah-mudahan sih lancar ke 3200-an. Next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen nih. Ada dua lagi yang di request hari ini. Pertama Real. Si Real pertanyaannya apa ya tadi ya? Oh cuman request doang sih dibahas Real. Oke lah. Jadi si Real ini ada setup, kemudian 66 dan 61 itu area yang bisa dijadikan untuk area beli. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, di pekan lalu tuh samperin tuh tanggal 29. Kemarin juga 66 nya. Hari ini tutup di 67. Buat yang udah punya barang, level yang dipantau adalah 57. Mau nggak mau itu ya angkanya ya. Kalau sampai turun apalagi tutup di bawah 57 itu nggak enak, hati-hati. Buat yang pengen banget beli Real buat nge-swing gitu ya, ya 66 dan 61 itu area belinya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 57. Kemudian target TP1 ada di 85. Mudah-mudahan sih masih bisa ke 100-an lagi ya, karena gampang aja nih dilihat dari September tahun lalu sampai sekarang kan cenderung sideways ya, area 90 sampai 100. Kalau kita ambil range yang
gampang-gampangan ya, cukup lebar gitu kan. Itu masih jadi resisten tuh area itu tuh 90-an sampai 100. Jadi ya mudah-mudahan nyamperin area 90-an lagi sampai 100 gitu ya. Target TP1 di 85, target TP2 di 105 dari setup yang udah kebentuk ini soalnya. Next ada Humi. Nah, kalau Humi pertanyaannya untuk buyback kalau nggak salah ya. Jadi gimana tuh strateginya? Oke, Bumi lagi, sorry. Humpus. Si Humi membal sih. Salah. Alah. Nah, si Humpus membal areanya sebenarnya menarik membalnya. Ya, dan kalau kita cuma lihat candlenya, bentuk 2 candle terakhir yang kebentuk ini doang, ya bullish engulfing itu dia. Cuman hari ini ya range-nya dengan hari ini tutup di 240, range-nya jadi gede banget gitu ya. Kemudian makin oke lagi ketika si Humi naik atas 266. Maka ini kan udah ada zigzag lower high lower low ya, clear gitu kan. Downtrend minor lah. Meskipun dia kemarin dengan turun ke bawah 185, maka peluang untuk terkoreksi lebih dalam itu ada. Jadi hati-hati aja buat yang pengen beli. Berarti saya akan pilih, misal saya ada di posisi yang pengen banget beli Humpus gitu ya, paling nggak incer 200 sih ya, karena stop lossnya jauh banget itu. Stop lossnya di bawah 153 gede itu stop lossnya ya. Dari 200 ke 153 aja itu udah 23,5%, lumayan gede. Lebih enak lagi kalau misalnya muncul sesuatu atau muncul pola-pola atau setup di intraday, kita bisa ikutin sih ya. Nah, ini setup di intraday misalnya ngantri 200, dapat barang gitu ya, turun sampai ke 190 gitu ya, exit dulu sih nggak apa-apa ya, tunggu setup baru yang kebentuk gitu. Karena kalau kita lihat di intraday-nya, waktu harga naik nih dari lows hari ini sampai ke highest hari ini tuh kan, ada zigzag yang kebentuk kan, pullback terakhirnya itu di 193. Maka kalau di breakdown nih, uptrend minornya selesai dan ada peluang atau ada potensi terkoreksi lagi atau turun lagi lebih dalam. Itulah kurang lebih. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Sekarang kita lanjut ke saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu ya. Hari Rabu 4 Februari 2000. Rabu bukan sih besok? Ya, Rabu ya. 4 Februari 2026. Ada 3 saham lagi Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist. Yang pertama ada Cimori. Nah, si Cimori hari ini naik tutup di 5.500. Menarik sih. Menarik karena bikin setup aja. Meskipun lebih enak lagi si Cimorinya ini, CMRY-nya ini naik ke atas 5.600. Gitu ya. Jadi misalnya masih minat atau masih penasaran dengan Cimori dan pengen beli, boleh ngantri di 5.200 lah ya. Sebenarnya area belinya mulai dari 5.375, 5.200 dan 5.050. Mau ngantri di ketiga level itu boleh, salah 2 atau salah 1 nggak masalah. Yang penting stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 4920. Dan target TP1 ada di 5850, target TP2 ada di 6400-an. Gitu ya. Dan saham kedua ada Cepin. Cepin ini juga menarik dengan hari ini tutup di 4530. Ya, menarik sih. Meskipun lebih menarik lagi 2 hari yang lalu ya. Bukan karena kemarin itu turun dan sekarang udah ketahuan kalau ini membal jadi shadow bawah yang panjang banget kemarin turunnya itu. Tapi karena kemarin turunnya nyamperin area atau level entry di 4090, 4100 dan level pre-entry lagi di 4300-an. Kemudian 3900 itu ditembus, di sweep doang dan tutupnya langsung naik lagi tuh. Tutupan tinggi di atas di 4300-an lagi. Itu menarik. Kemudian dengan hari ini tutup di 4530, bisa dibilang ini ada setup lagi lah dibentuk gitu ya, CB1. Jadi buat yang minat beli Cepin, strateginya ngantri aja sih 4190, mudah-mudahan masih dikasih.
Ya, mudah-mudahan masih ada nge-swing ke bawah dulu. Meskipun sebenarnya area belinya mulai dari 4380, 4190, kemudian 4010. Mau ngantri di ketiga level itu boleh, salah dua atau salah satu juga nggak masalah. Yang jelas stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 3850, dan target TP1 ada di 4950 ya. Mudah-mudahan bisa ke 5000 lagi tuh. Kemudian yang ketiga, HMSP. Oke, HMSP setelah badai gini ternyata akhirnya nyampe juga ke 850, 860 ya. Sempat di spill beberapa waktu sebelumnya di bulan Januari ya. Dan buat yang mungkin tadi udah pada TP ya nggak apa-apa. Tapi dengan hari ini naik ke 850, kalau kita perhatiin lagi, ini nih resisten minor kan ya, sekitar 820, 830-an itu kan. Di breakoutnya pakai rally kemudian bikin base dan rally lagi. Jadi ya boleh dimanfaatkan nih area base-nya sekitar 820. Buat yang masih penasaran sama HMSP, entah itu mau buyback atau emang baru mau beli, boleh ngantri di 820. Stop lossnya kalau turun dan tutupnya di bawah 785 ya. Targetnya kita incar area 900-an, 910, terus sampai 940 itu area-area targetnya. Mudah-mudahan sih bisa breakout 940 dan lanjut ke target TP full cycle di sekitar 1000-an sih dari setup yang udah kebentuk di bulan 9 bulan September tahun lalu. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.